juga diceritakan di sini di bagian atas. Ini ada Asmaul Husna ya. Ini menggambarkan tempat tidur Nabi pada zaman dahulu ya, seperti ini. Dan ini ada tulis dilarang menyentuh. Ini replika dari baju, topi dan lain-lain. Ini replikanya seperti ini keadaan zaman dahulu ya. Lalu ini replika perabot dalam rumah Nabi zaman dahulu, replikanya seperti ini. Kita bisa melihat replikanya seperti ini ya. Nah, di sini menceritakan mengenai cikal bakal kota Mekah. Cikal bakal kota Mekah, di mana kota Mekah dulu hanya berupa tanah gersang yang tidak berpenghuni. Kemudian mulai ada kehidupan Nabi Ibrahim yang mengantar istri dan anaknya Hajar dan Ismail. Jadi selain tulisan juga ada video mengenai cerita mengenai cikal bakal dari kota Mekah. Lalu di sini ada menceritakan tentang pembangunan kota Mekah ya, di mana kota Mekah itu dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad lahir, dan belum pernah dilakukan pemugaran sehingga terjadilah banjir besar menerjang kota Mekah dan menyebabkan sebagian dinding kota Mekah itu roboh. Lalu Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Nah, ketika itu kaum Quraisy tidak memperbaikinya. Nah, ini ya. Di sini ada replika market Masjidil Haram. Ada replikanya. Jadi ada replikanya, di atas itu ada videonya. Lalu ini ada menceritakan mengenai kondisi Ka'bah dari masa ke masa, dari zaman 2000 sebelum Masehi ya. Kita bisa melihat kondisi Ka'bah seperti itu. Lalu sekitar 1500 Masehi merupakan cikal bakal komunitas masyarakat kota Mekah. Lalu pada tahun 450 Masehi, nah ini digambarkan bahwa Ka'bah dijadikan sebuah kuil suci yang sangat dihormati oleh semua orang Arab. Lalu pada tahun 570 ketika Nabi Muhammad dilahirkan, lalu Ka'bah mulai direnovasi pada tahun 1995. Nah, ini penampilan Ka'bah di tahun 2020. Kita masuk ke replika Gua Hiro. Di sini ada peraturannya. Jadi bawahnya ini replika, bawahnya terbuat dari kaca dan maksimal hanya boleh diinjak oleh 20 orang. Ini kaca yang saya kaca yang saya injak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Geli ya Bu ya. Ini replika dari Gua Hiro, seperti ini replikanya. Nah, ini kondisi Gua Hiro replikanya seperti ini, dan di dalam replika ini ada kita menginjak kaca bening yang tidak boleh diinjak di atas 20 orang. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada instalasi surat Al-Alaq. Kita menuju ke fase Mekah. Di sini juga banyak. Nah, jika kalian berkhianat, jangan keterlaluan, jangan menipu dan jangan berpura-pura. Banyak di sini yang bisa kita ambil ilmunya. Kita masuk ke fase kota Mekah. Merupakan kondisi alam topografi Mekah ya pada masa awal kenabian. Replikanya seperti ini.
di situ menggambarkan mengenai dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah, bahwa sejak 3 tahun Rasulullah dakwah setengah sembunyi-sembunyi di kota Mekah yang tandus dan keras, ya, berpengaruh pada karakter masyarakat Quraisy yang mudah tersulut amarah. Lalu kita menuju ke selanjutnya, ini dakwah terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, ini menceritakan hijrah Habasyah. Hijrah bersama sahabat juga diceritakan di sini. Ini menceritakan tentang wafatnya Abu Thalib, ada videonya juga wafatnya Abu Thalib. Kalau melihat video ini mau nangis rasanya ya. Jadi hingga ajal tiba, kasih sayang Abu Thalib kepada Rasulullah sangatlah besar. Matanya nanar memandang Rasulullah saat terbaring lemas menunggu ajal. Rasulullah kemudian menuntunnya syahadat, namun Abu Jalal dan Abu Lahab menentangnya. Sang paman pun wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Rasulullah kehilangan salah satu sosok terpenting dalam kehidupannya. Mau menangis rasanya kalau lihat bagian ini. Ini menceritakan mengenai wafatnya Siti Khadijah. 2 bulan setelah paman Rasulullah wafat, maka Nabi kehilangan istri yang paling dicintai, yaitu istri tercinta Khadijah. Di fase ini menceritakan mengenai perjalanan Isra Mi'raj. Di sini maksimal 20 orang yang replika di sini menggambarkan mengenai perjalanan Isra Mi'raj. Bawahnya ini berupa kapas ya, jadi seolah-olah itu terbang di atas langit. Boleh diinjak, tetapi maksimal 20 orang. Insya Allah. Lanjut ke perjalanan hijrah ke Madinah. Di sini ada rute hijrahnya Rasulullah. Menceritakan mengenai juga tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang semakin menjadi-jadi. Bahkan Abu Lahab sebagai pemimpin Quraisy berencana membunuh Rasulullah. Berkat lindungan Allah, pada saat hari sudah gelap, Rasulullah telah pergi meninggal kota Mekah bersama Abu Bakar atas perintah hijrah dari Allah. Kita ke fase selanjutnya. Ini menceritakan mengenai Masjid Quba. Jadi di atas itu ada Asmaul Husna yang terbuat dari kaca. Ini menceritakan mengenai persaudaraan Muhajirin dan Ansar piagam Madinah. Nah, kondisi geografis Jazirah Arab replikanya seperti ini, jadi berupa batuan dan padang pasir yang tandus. Sejarah Islam di Indonesia juga menceritakan mengenai persebaran agama Islam ya. Kita masuk ke sana saja. Kita akan masuk ke dalam museumnya. Ini merupakan replika dari kota Mekah, kawasan Masjid Quba. Jadi ini replika market kawasan Masjid Quba dengan skala 1:50. Di depan menggambarkan
kita lihat mengenai perang. Ada perang Badar, perang-perang di sini ya. Nah, menceritakan mengenai perang Badar, yaitu perang pertama yang dilakukan antara umat Islam dengan kafir Quraisy, di mana Muslim berjumlah 313 orang dan pasukan Quraisy berjumlah 1.300 yang dipimpin Abu Jahal. Karena keajaiban Allah, merinding saya. Perang Badar dimenangkan oleh umat Muslim. Ini menggambarkan baju perang, replika baju perang ya, replika baju perang seperti ini. Lalu ada diorama perang Badar yang menggambarkan 313 tadi melawan 1.300. Atas izin Allah, hal yang tidak masuk akal bisa terjadi dan dimenangkan oleh umat Muslim. Di sini menceritakan kondisi hari terakhir Nabi wafat. Di mana kota sepi, semua orang berduka. Ini menceritakan mengenai market makam Nabi, rumah Siti Aisyah dengan skala 1:20. Di sini ada perjanjian Hudaybiyah, di mana posisi umat Islam di Madinah itu makin kuat hingga pada tahun ke-6 hijrahnya Nabi Muhammad ingin ibadah umroh di Mekah, akan tetapi karena ketakutan yang teramat sangat, kaum Quraisy tidak percaya, mereka mengira Rasulullah akan menyerang. Karena Rasulullah dan pengikutnya tetap dilarang masuk ke Mekah, maka beliau menawarkan perjanjian yang kemudian dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Berisi mengenai ajakan masuk Islam. Di sini ada menceritakan tentang pembebasan kota Mekah. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana perjanjian Hudaybiyah, tinggal kita pencet seperti ini. Lalu perseteruan dua suku. Di sini menggambarkan perseteruan dua suku. Perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar pada suatu malam yang mendadak terjadi peristiwa penggemparkan, yaitu Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy menyerang musuh lamanya, yaitu Bani Husah. 1.000 pasukan Muslim Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi pemimpin kaum Quraisy menyesal. Ia pergi ke Madinah menemui Rasulullah untuk menguatkan kembali perjanjian, akan tetapi terlambat. Rasulullah telah mengerahkan pasukan untuk mengepung Mekah dan membagi menjadi beberapa bagian. Penghancuran berhala, menceritakan mengenai penghancuran berhala. Kita pencet, azan berkumandang ya. Ini juga ada cerita-cerita persebaran Islam. Jika kita ingin melihat, tinggal kita pencet saja. Nah, pencet.
Haji wadah dikenal dengan haji perpisahan. Haji pertama dan terakhir yang ditunaikan Rasulullah berlangsung pada tahun 9 Zulhijjah, tahun 10 atau 23 Februari. Persebaran Islam ke dunia. Islam yang awalnya berpusat di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 kini mulai berluas ke seluruh dunia. Ada beberapa teori tentang agama Islam di Eropa hingga Asia Tenggara. Salah satunya teori jalur perdagangan, yaitu jalur sutra yang terkenal, jalur lempah dan jalur kayu manis. Menuju fase sejarah Islam di Jawa Barat, kita masuk ke replika gerbong Cirebon. Bagaimana cerita itu Islam bisa masuk ke Jawa Barat? Nah, diawali tentunya dengan pendekatan kultural seperti perdagangan dan pernikahan. Pengenalan Islam pada masyarakat oleh para ulama melalui pembangunan langgar, masjid, pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan kajian keislaman, sehingga memunculkan banyak tokoh penting mengawali penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pesantren tertua di Jawa Barat. Ini adalah 6 pondok pesantren tertua di Jawa Barat. Di sini juga ada pondok-pondok pesantren tadi yang tertua di Jawa Barat. Ada film-filmnya juga. Lalu tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat. Kamar mana gitu? Viral di media sosial membuat apa menemukan ini kan yang hari palsu sebetulnya kalau kita ke sana itu masih menceritakan mengenai masjid-masjid yang ada di Jawa Barat, masjid-masjid tertua, dan menggambarkan bangunan-bangunan masjidnya ya. Ini masjidnya, bangunannya. Jadi ada keterangan, ada contohnya. Sampai sana luas sekali. Koleksi foto. Ini suasana pondok pesantren Godok Karang Pawitan, suasananya makam Mbah Nuryai di Garut. Seperti ini ya. Nah, ini menggambarkan replika juga Masjid Agung di Cirebon. Perjalanan kita sudah selesai dan terdengar suara adzan di atas masjid, di atas kita ya, karena di atas lantai ini adalah masjid, di atas museum itu masjid. Maka mari melaksanakan sholat berjamaah. Keluarnya mana? Keluarnya mana ini? Komputer. Oh, ini perjuangan Islam di Jawa Barat. Ini menggambarkan mengenai gerakan-gerakan melawan kolonial, di mana senjata api dilawan dengan bambu runcing, tentunya karena atas izin Allah. Menanglah rakyat Jawa Barat melawan penjajah. Menuju ke jalan keluar ya. Juga ada perkembangan ekonomi Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, bisa kita lihat di sini. Di sini menceritakan mengenai Bapak Ridwan Kamil. Dari awal
Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya sejarah Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika. Bagaimana kita tahu pokoknya adalah Al-Jabar juga, orang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Dari gerbang ini ada ruang penenang. Ini dinamakan ruang penenang atau relaksasi. Coba ya, kita akan mencoba duduk di sini 1 menit saja. Ini dinamakan ruang penenang. Mungkin kalian yang punya pikiran berat atau apa bisa coba duduk di sini kayak relaksasi gitu. Kita lanjut ke tempat selanjutnya.